Yes, I want to inform you that the Indonesia versus Japan match is a big match, the one that millions of people have been waiting for the most. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Indonesia vs Jepang trending di dunia. Laga Indonesia versus Jepang di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026 walaupun masih di tanggal 19, tetapi ini sudah menjadi sorotan di mana-mana. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Yes, I want to inform you that the Indonesia versus Japan match is a big match, the one that millions of people have been waiting for the most. This match brings together the #1 team in Asia and #1 in Asia. Ia dijuluki sebagai laga paling spektakuler di grup C, mempertemukan antara timnas Indonesia dan Jepang. Bahkan pihak FIFA sendiri menyebut pertandingan ini menjadi laga paling ditunggu jutaan mata manusia. Apalagi Indonesia, satu-satunya tim wakil dari ASEAN, di mana publik ASEAN sendiri sangat menantikan pertandingan tersebut. Ya, tak cuma ASEAN, pecinta sepak bola di seluruh dunia pun sangat menantikan laga antara Indonesia versus Jepang, seperti negara Italia, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Diperkirakan sebanyak 50 negara berebut hak siar pada laga nanti. Ya, seperti kita tahu, timnas Indonesia saat ini dihuni para pemain yang bermain di Eropa, tak terkecuali para pemain timnas Jepang juga. Tim Samurai Biru ini banyak dihuni para pemain yang bermain di liga-liga elit, semacam Liga Inggris, Serie A, hingga Spanyol. Tak ayal, pertandingan Indonesia versus Jepang akan disiarkan di 50 negara. Ya tentu, di sisi lain, ini menjadi keuntungan sendiri bagi pihak FIFA. Mereka akan untung besar dari segi komersial hak siar. Apalagi Indonesia adalah negara besar dengan fansnya yang sangat gila dengan sepak bola. Saat ini saja, penduduk Indonesia mencapai 280 juta jiwa, yang dimana 90% sangat fanatik dengan sepak bola. Belum lagi ditonton oleh ratusan juta jiwa dari berbagai negara. Tentu rating penonton pun akan melonjak tajam. Ya, bicara tentang fanatiknya fans sepak bola di dalam negeri sendiri, bahkan tidak butuh waktu lama untuk Garuda Fans memburu tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Baru 2 hari setelah penjualan dibuka, seluruh tiket pertandingan Indonesia versus Jepang sudah ludes terjual. Udah ludes ya? Berapa ribu ya? Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada matchday ke-5 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 15 November yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, saat ini pertandingan krusial grup C antara timnas Indonesia versus Jepang dipastikan akan dihadiri sekitar 70.000 penonton. Jumlah itu sesuai dengan kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bahkan PSSI sendiri sebenarnya baru membuka penjualan tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang pada 2 November lalu. Namun tidak seluruh kapasitas yang dijual. PSSI hanya melepas 60.000 lembar tiket ke pasaran. Dengan sisanya digunakan untuk keperluan sponsor dan supporter tim tamu untuk Jepang. Ya, PSSI mengumumkan hanya butuh waktu 2 hari saja untuk menghabiskan 60.000 tiket tersebut. 2 hari Bahkan aja. banyak ribuan fans Garuda yang tidak kebagian tiket dan terpaksa harus menonton di layar televisi saja, meski sudah jauh-jauh hari ingin datang menonton langsung ke GBK. Setiap hari kita lepas dan memang harus sadar permintaannya banyak. Baru beberapa menit habis. Kita hanya punya stadion 70.000, tentu tidak bisa akomodir semua, ujar kata Yunus Nusi. Ya, kebayang jika Indonesia mempunyai stadion berkapasitas 100.000 penonton, betapa gemuruhnya suara gemuruh ribuan supporter Indonesia yang tentu membuat semua lawan gemetar. Ini yang kemarin ya, 80.000 itu ya. Ya, PSSI juga menyebutkan antusiasme pecinta sepak bola di luar negeri dan masyarakat Indonesia untuk menyaksikan timnas Indonesia versus Jepang sangat tinggi. Maklum, duel ini jadi salah satu laga yang paling dinanti-nanti oleh jutaan mata manusia.
Pasalnya, Jepang adalah tim raksasa Asia, bahkan sering dianggap negara sepak bola terbaik di benua Asia. Sementara timnas Indonesia adalah raja ASEAN, di mana sedang dalam tren positif dan membutuhkan kemenangan perdana di putaran ketiga ini. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersyukur dengan tingginya hak siar yang menjadi rebutan puluhan negara dan antusiasme masyarakat terhadap timnas Indonesia. Dia pun mengajak seluruh Garuda fans bersatu untuk memberikan dukungan penuh kepada Jaijes dan kolega. Yang menarik, dinantikan laga paling spektakuler ini. Semoga Sintayong bisa menurunkan starting line up yang cukup mumpuni. 일단 바레인도 첫 경기 호주 와서 이기고 오면서 상당히 기가 살았다가 일본한테 치면서 분위기가 다운됐겠지만 우리 또한 Di balik itu, jika kita melihat formasi yang diturunkan Sintayong nanti, sepertinya Sintayong bakal menurunkan pool pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Pasalnya Haji Memoriasu bertekad menyapu bersih kemenangan atas Indonesia. Haji Memoriasu mengungkapkan ingin melibas Indonesia karena ingin mempertahankan sebagai tim tak terkalahkan di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini. Tentu, ini bakal menjadi pembuktian Sintayong karena sekarang Indonesia sudah 100% pemain keturunan, mulai dari kiper yang dihuni Martin Pais hingga para pemain depan yang dihuni Rafael Struijk hingga Ragnar Oratmangun. Tentu, apakah Sintayong mampu meladeni asuhan Haji Memoriasu yang dimana secara fisik juga tidak jauh berbeda dengan para pemain timnas Indonesia? Ya, tinggal menghitung hari laga King ASEAN versus King Asia akan segera dimulai. Pertandingan spektakuler antara Indonesia versus Jepang akan terlaksana pada tanggal 15 November mendatang. Baru-baru ini, PSSI telah mengumumkan bahwa tiket tersebut telah habis terjual tanpa sisa. Jelas, antusiasme ribuan supporter Indonesia tersebut mendapatkan sorotan tajam dari supporter timnas Jepang. Ya, bahkan fans Jepang juga kaget, di mana diperkirakan 1.500 supporter timnas Korea Selatan akan datang langsung ke GBK demi mendukung Sintayong dan Indonesia. Jelas, ini menjadi perhatian serius bagi publik negeri tirai bambu tersebut. Kok bisa supporter Korea Selatan mau mendukung Indonesia, padahal yang bermain bukan timnas Korea Selatan? Yang menurut media Korea Selatan, Yonhap News Agency, pihak Korea di Indonesia akan bergabung dengan supporter lokal untuk meneriakkan yel-yel saat menghadapi Jepang, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua Komunitas Ekspatriat Korea, Song Cheng-gen. Ya, di mana dukungan ini merupakan inisiatif langsung untuk Sintayong dan Indonesia. Mereka menyiapkan 1.500 tiket seharga 60 ribuan atau sekitar 600 ribu untuk pertandingan tersebut. Sejak Sintayong menjadi pelatih timnas Indonesia, kecintaan masyarakat Indonesia terhadap Korea meningkat pesat, walaupun ranking FIFA Indonesia lebih rendah dibanding Jepang. Dukungan ini bisa membuat mereka mengejutkan lawan, ujar Song Cheng-gen. Ya, pada laga nanti, 78.000 supporter Indonesia akan datang berbondong-bondong ke GBK. Memang, meski Jepang sudah biasa dengan atmosfer Piala Dunia, namun ketika datang ke GBK, dipastikan suara gemuruh. 78.000 supporter Indonesia akan membuat para pemain Jepang merinding. Oh, ini kemarin ini ya. Wow, luar biasa. Full kemarin itu. Sama siapa ya? Pasalnya, seperti kita tahu, supporter Indonesia terkenal dengan kehebohannya. Berisiknya, yel-yel para supporter Indonesia. Dan yang paling disorot, para supporter Indonesia selalu berdiri hingga pertandingan berakhir. Tentu saja untuk mendukung tim kebanggaannya.
Ya bahkan di sisi lain, media Jepang sedikit was-was ketika tahu supporter Jepang akan away ke GBK nanti. Ya, dilansir dari media Jepang, Bully Sweet, para pendukung Samurai Biru berharap bisa mendapatkan sambutan hangat dari supporter timnas Indonesia saat away ke GBK. Hal ini disampaikan karena timnas Jepang maupun Indonesia jarang bertemu di ajang internasional. Ya, sehingga pertandingan ronde ketiga ini jadi kesempatan yang bagus dan langka bagi kedua supporter untuk menjalin hubungan yang baik. Diperkirakan sekitar 3.000 supporter Jepang akan datang ke GBK untuk mendukung tim kebanggaannya. Banyak juga ya. Ini adalah pertama kalinya kami away ke Indonesia untuk turnamen besar. Karena kami jarang bertemu, kami sering bertandang ke Australia dan mendapatkan sambutan baik di sana. Semoga hal yang sama juga terjadi di Indonesia, karena kami ingin menjaga hubungan baik dengan negara ini, ujar media Jepang. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang menarik sekali. Indonesia vs Jepang trending di dunia. Memang ini sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh kalangan pecinta sepak bola di dunia. Kenapa demikian? Karena Indonesia vs Jepang ini sesuatu yang menarik sekali, dimana Indonesia baru pertama kali lolos di babak kualifikasi round 3 Piala Dunia 2026, dan secara ranking Indonesia hanya berada di 130 dunia. Jepang, kita tahu Jepang adalah raksasa Asia. Untuk peringkat Jepang sendiri, kalau nggak salah di peringkat 19 dunia. Ini satu perbedaan yang sangat mencolok sekali, apalagi Jepang kita tahu bolak-balik ke Piala Dunia. Jepang ini rajanya di Asia loh. Jadi menjadi sesuatu yang menarik sekali di kalangan pengamat sepak bola. Apalagi dalam pertandingan nanti Indonesia bisa memenangkan ataupun bisa menahan Jepang. Ini sesuatu yang menjadi fenomena baru di mana timnas Indonesia bisa bermain baik melawan timnas raksasa Asia. Yang penting kita sebagai pendukung timnas Indonesia, harapan kita dan mungkin seluruh rakyat Indonesia, timnas Indonesia bisa mempersembahkan sesuatu yang baik. Apalagi timnas Indonesia sekarang diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi yang statusnya adalah pemain grade A dan juga pemain-pemain lokal yang lumayan bagus. Diharapkan ini bisa mempersembahkan permainan yang baik tentunya. Dan saya yakin dukungan supporter Indonesia 100% nanti akan heboh sekali ketika Indonesia melawan Jepang. Dan informasi baru dibuka 2 hari, ternyata tiketnya pun sudah ludes teman-teman. Oke teman-teman, ya demikian. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.